Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Bersama kita akan menikmati waktu teduh melalui agenda Renungan Harian Toraya pada Rabu 23 Agustus 2023. Tidak terbilang sukacita yang ada pada kami, karena Tuhan masih perkenankan kami untuk menyapa dan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara menikmati pengajarannya yang bermanfaat membawa kita ke dalam kebenaran dan pembenaran oleh firman-Nya. Bahan bacaan kita pagi ini bersumber dari Kitab Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai 10. Mari kita bersama berdoa. Yang kami agungkan, Allah Sang Pencipta alam semesta. Di pagi yang hening ini, kami kembali datang memasuki hadirat-Mu dan memohonkan perkenan-Mu atas ungkapan syukur dan juga pinta kami kepadamu. Syukur kami atas malam yang menyertai istirahat kami. Syukur kami atas napas yang masih Tuhan izinkan kami hela. Dan syukur kami atas banyak hal ya Tuhan. Kami juga memohon ya Bapa, bawa kami ke dalam suasana rohani yang teduh dan damai, yang melayakkan kami untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman dan renungan yang diperdengarkan di telinga kami. Bersabdalah Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita mencerminkan kemuliaan Allah. Umpapayan Kamala Biranna Puang Matua. Apa yang saudara pikirkan ketika mencermati kemajuan informasi dan teknologi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu kedokteran? Adakah kita sadar bahwa ternyata manusia adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa? Karena itu ketika pemazmur mempelajari langit, bulan, dan matahari, dan semua yang telah diciptakan Allah, kemudian ia dikejutkan dengan karya utama dari pencipta, yaitu manusia. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Tertulis di dalam ayat 5. Dan dia berseru dalam kesadaran yang mengejutkannya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Terdapat di dalam ayat 6 dan 7. Ketika kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan luas. Siapakah manusia hingga patut diperhitungkan oleh Tuhan? ayat 6-9 adalah penegasan kembali karya sekaligus perintah Allah pada manusia
untuk menguasai binatang di darat, laut, dan udara, menguasai segala ciptaan Tuhan. Bandingkan dengan kitab Kejadian pertama ayat 26-28. Pemazmur mengawali dan mengakhiri pujiannya dengan mengakui keagungan Allah di antara seluruh ciptaan. Dan di antara seluruh ciptaan, pemazmur menyebut manusia sebagai ciptaan yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Artinya, manusia diberi kekhususan lebih dari ciptaan lainnya. Karena itu, manusia diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Inilah tanggung jawab mulia yang diberikan Tuhan kepada kita yang patut dihargai dan dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud Allah kepada seluruh ciptaannya agar dapat memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Bersama kita berdoa sebagai penutup waktu teduh ini. Ya Allah kami, luar biasa penyertaan-Mu Bapa. Di saat kami jatuh, tidak akan pernah Tuhan membiarkan kami sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang penuh kasih akan sigap mengangkat kami dan menegakkan tubuh kami untuk kembali berjalan. Pagi ini Bapa, kami bersama mendoakan pemerintah bangsa kami di berbagai tingkat dan unit-unit organisasi maupun lembaga. Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para aparat pemerintah, terutama dalam hal pelayanan publik, kiranya prinsip mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan bersama berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Juga bagi anak-anak-Mu ya Bapa, yang bekerja di bidang pemerintahan, kiranya boleh menjalankan tugas mereka sembari menjadi teladan bagi unit kerjanya, dan mampu ikut meningkatkan kinerja organisasi dengan tetap membawa damai dan kasih menurut talenta kami masing-masing. Kami mendoakan seluruh bidang pekerjaan dan usaha penghidupan yang dijalankan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya kami beroleh kesehatan dan kekuatan untuk terus tekun bekerja dan berusaha, memperoleh penghasilan dan rezeki yang layak dan Tuhan perkenankan bagi kami, sambil mengingat bahwa dari diri kami juga boleh mengalir rezeki bagi sesama kami, dan juga ada tanggung jawab untuk ikut menjaga lingkungan di sekitar kami. Kami juga bersama membawakan di dalam syafaat ini Bapa, saudara-saudara kami yang masih bergelut dengan upaya pemulihan dari kondisi sakit atau kelemahan tubuh. Kuatkan mereka Bapa, penuhi harapan dan doa mereka untuk boleh sembuh. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan keterbatasan, kami juga mendoakan Bapa, tangan Tuhan tidak pernah kurang kuat menopang dan menguatkan mereka yang berharap dan beriman kepadamu. Bersukacita juga kami di dalam doa ini Bapa, bersama anak-anak-Mu yang menikmati pertambahan usia, keberhasilan di dalam studi maupun karya, pertambahan anggota keluarga baru, dan pelbagai bentuk kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Semuanya itu boleh senantiasa menjadi salah satu sumber pengucapan syukur kami kepadamu. Pergumulan kami satu persatu kami bawa Bapa. Kami mohonkan campur tangan-Mu dan berikan kami kelegaan atas beban yang boleh kami tanggung di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami pun memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepadamu melawan kehendak-Mu, ataupun dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di penghujung kebersamaan kita pada pagi Rabu 23 Agustus 2023 ini, mari kita mengingat kembali pesan pemazmur bagi kita. Jalankanlah tanggung jawab mulia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai ciptaannya yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.